Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, santri-santriwati Pondok Muhammadiyah Banyuwangi. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang bersifat menengah ya. Menengah artinya bagi orang-orang yang sudah mendalaminya maka tergolong sangat sederhana dan sangat mudah. Namun bagi orang-orang yang baru mengenal maka mungkin banyak istilah-istilah yang mungkin perlu digali lagi melalui berbagai sumber dan referensi agar bisa memahami maknanya secara tepat. Artinya ini adalah pengantar ilmu-ilmu yang mungkin sudah lazim di masyarakat namun masih menjadi pro kontra bagi orang-orang yang belum mendalaminya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah ilmu filsafat dan ilmu tasawuf. Sebelum kita beranjak pada pembahasan tentang ilmu murni ini, maka hendaknya kita sama-sama menekankan bahwa ilmu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang mohon maaf bodoh. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah memberikan kita pengetahuan, dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah mengajari makhluknya melalui berbagai perantara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-'allama bil qalam. Yang mana Allah itu adalah zat yang mengajari melalui perantara pena. Pena dalam hal ini adalah pena takdir yang berupa simbol alat untuk menulis di Lauhil Mahfuz ya. Namun pembahasan ini mungkin agak terlalu mendekati perkara yang gaib, artinya itu alam-alam yang di atas kita, dekat dengan alam ruh, alam Lauhul Mahfuz, dan itu mungkin pembahasannya lebih dekat dalam kajian tasawuf. Sedangkan dalam kajian filsafat, dalam hal ini filsafat Islam, maka kita renungkan bersama, sebenarnya manusia terlahir dalam keadaan bodoh semuanya, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan proses pembelajaran entah itu melalui membaca buku, merenungkan alam semesta, kemudian menyimak dari pembahasan orang yang pernah mengkaji ilmu, artinya mendengarkan kajian, pembahasan, diskusi atau taklim, maka terjadilah proses dialektika, proses transfer ilmu yang itu bisa terjadi dari banyak hal. Ya, bahkan inspirasi itu merupakan salah satu epistemologi yang juga diterima dalam kajian filsafat. Ya, dalam hal ini mungkin diistilahkan filsafat tasawuf. Nah, dalam ilmu tasawuf juga ada pembahasan tentang pemikiran atau filsafat, disebut tasawuf falsafi. Jadi ada filsafat tasawuf, ada tasawuf falsafi. Ya, ini mungkin bagi para cendekiawan muslim hendaknya memahami hal ini. Namun bagi kita yang masih berproses dalam memahami ilmu-ilmu Allah, kami sarankan untuk memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah dulu, artinya Al-Hadis dan Kitab. Jika kita belum memahami benar-benar apa ajaran Islam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hendaknya kita lebih berhati-hati. Jika ada pembahasan yang kesannya menyimpang, maka hendaknya kita berhati-hati dalam mengomentari, karena kita belum memahami apa yang mereka maksud secara menyeluruh. Diibaratkan dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Ya, wallahu a'lam, karena kita belum mendapatkan informasi yang cukup untuk menafsirkan ayat tersebut. Namun bagi yang mungkin memahami ayat tersebut adalah suatu ayat yang bisa dikaitkan dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam berbagai riwayat yang masyhur ya, alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Kami tidak membahas pahala di sini, kita sedang kajian
ilmu yang membahas tentang pengetahuan murni ya, bagi pembahasan tentang hadis itu dalam ilmu hadis, atau pembahasan tentang pahala juga bisa kita kaji dalam pembahasan-pembahasan teksnya secara utuh, kajian secara matan dan tekstual. Namun dalam hal ini kita akan mengkolaborasikan pengetahuan murni tersebut sehingga kita memahami Islam dan agama serta ilmu pengetahuan ini secara utuh. Nah, dalam hal ini alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi di sini ada sedikit clue ya, sedikit tambahan epistemologi bahwa makna alif itu adalah huruf. Jadi apa itu alif? Alif itu huruf. Lam itu apa? Lam itu huruf. Mim itu apa? Mim itu huruf. Huruf apa maksudnya huruf? Ya, huruf ini adalah unsur terkecil yang membentuk kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran terdiri dari kalimat, yang mana kalimat itu terdiri dari kata, dan kata itu terdiri dari huruf. Jadi huruf ini komponen terkecil. Ada yang mengatakan komponen terkecil, salah satu dosen saya mengatakan komponen terkecil dalam bahasa itu adalah suara atau fonem ya, atau fonetik ya, seperti itu. Banyak pembahasan tentang teori ini, namun sederhananya saja dalam hal ini yang terkecil dalam pembahasan di kitab suci Al-Quran adalah huruf. Nah, apakah huruf ini sesuatu yang remeh? Tidak. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih maknanya adalah satu huruf di sini bisa berlipat 10 kebaikan ya. Ada yang mengartikan 10 pahala. Tapi pahala di sini juga bersifat ghaib ya, artinya tidak bisa langsung dirasakan secara real, kecuali orang-orang yang sudah Allah bukakan hijab, atau istilahnya sudah mengalami kasyaf. Allah bukakan mata hati, pikiran, dan kesadarannya sehingga bisa memaknai secara terbatas apa itu yang dimaksud dengan pahala atau kebaikan. Mengapa saya katakan terbatas? Karena kita kembali ke poin awal tadi bahwa kita adalah manusia yang serba terbatas. Allah yang Maha Kuasa dan kita hanya memahami ilmunya sejauh batasan kapasitas kemampuan nalar dan kesadaran ilahiyah kita, seperti itu. Jadi harus kita pahami ya bahwa memang keterbatasan yang ada tadi menjadikan kita harusnya semakin sadar bahwa memang di atas orang yang paham ada orang yang lebih paham. Di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu. Dan di atas semua yang paham dan semua yang berilmu ada zat yang maha memahami dan zat yang maha berilmu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha esa, maha kuasa, yang menguasai alam semesta, yang ada sebelum kita ada, yang ada sebelum orang tua kita ada, yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan kakek nenek kita, dan menciptakan alam semesta sebelum kakek nenek kita ada, sebelum seluruh roh ada, sebelum seluruh entitas alam semesta ini ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semua berusaha mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat memahami kenapa kita diciptakan. Karena yang mengetahui kenapa kita diciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting bagi kita untuk mengenali siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tahu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di alam semesta ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ilmu, ya, ada baiknya kita memahami apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ya. Dalam hal ini kita pahami ilmu dan pengetahuan mungkin tidak sedikit berbeda ya, tidak sedikit berbeda. Namun dari salah satu guru kami membahas perbedaan mengenai antara ilmu dan pengetahuannya adalah ilmu itu berupa pemahaman kita terhadap Allah. Contoh, kita melihat kekuasaan Allah berupa bumi dapat berputar dengan kekuatan yang dahsyat. Dan anehnya kita ketika berada di bumi yang berputar dan bergerak ini kita tidak merasakan itu. Itu keterbatasan kesadaran kita bahwa kita ini berada di bumi yang berputar. Dan kadang kita ingat, kadang kita lupa. Ya. Jangankan kita mengingat kebesaran Allah, kita mengingat keberadaan kita sendiri di atas bumi saja kita tidak bisa menyadari. Karena kita melihat yang tampak. Yang tampak bahwa bumi ini diam, ini yang tampak. Padahal yang nyata adalah bumi ini berputar. Nah, itulah antara kenyataan dan yang kita rasakan itu berbeda terkadang. Nah, ada
Ada yang mengatakan tasawuf itu ilmu rasa, tidak juga ya. Saya katakan tidak juga karena orang-orang yang sudah memahami ilmu tasawuf secara mendalam, terkadang mereka juga sudah tidak mengabaikan rasa, sudah mengabaikan rasa ya. Artinya mereka tidak menuhankan rasa. Mereka sadar bahwa rasa ini juga sesuatu yang subjektif. Subjektif artinya tidak belum masuk ke ranah hakikat, belum dalam kebenaran sejati. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu rasa, apalagi ilmu batin atau ilmu hati saja. Ya, ini kesannya hanya mengedepankan unsur esoteris, ya, unsur rohani, unsur spiritual saja, tapi tidak mempedulikan unsur eksoterisme yang itu juga bagian dari khazanah Islamiyah dan sumber ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Mengenai perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, dijelaskan bahwa ketika kita memahami kekuasaan Allah tadi, contohnya berupa bumi yang berputar pada porosnya, kemudian bumi tadi juga mengitari, ya, memutari. Selain dia rotasi, dia juga mengadakan revolusi berupa memutari matahari. Itu adalah hal yang tidak kita sadari. Kita berputar dan bergerak bumi ini. Di situ juga ada matahari yang berputar dan kita tidak menyadari kalau matahari itu berputar. Dan kita memutari matahari, kita tidak menyadari. Ini salah satu teori yang ada di pengetahuan alam ya, ilmu pengetahuan alam. Sedangkan teori yang lain mengatakan bahwa yang berputar itu adalah matahari. Ya, ini tidak bisa kita pastikan kebenarannya dan tidak perlu kita perdebatkan. Kita memiliki pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Namun pengetahuan tersebut akan meningkat, kesadaran tersebut akan meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan dalam puncak kesadaran pun seseorang itu akan benar-benar menyadari bahwa kita tidak hanya berada di bumi yang berputar, kita tidak hanya berada di matahari yang berputar, tapi kita menyadari secara utuh bahwa bumi, matahari dan seisinya itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada dalam hal ini istilahnya adalah fana. Allah berfirman dalam kitab sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada itu adalah fana. Ya, segala yang ada itu adalah fana. Yang ada di alam semesta ini maksudnya adalah fana. Dan yang kekal itu adalah wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang mana wajah ini para ulama menafsirkan adalah ridha Allah. Ya, ridha Allah atau kekuasaan Allah. Ya, mulkuhu, kekuasaan Allah. Dan ini tidak ada perbedaan dalam hal pemahaman antara makna kekuasaan Allah atau ridha Allah terhadap penafsiran terhadap wajah Allah. Mengapa? Karena tidak layak Allah disifati wajah sebagai jisim. Ya, ini akidah yang benar dalam agama Islam. Ya. Akidah yang benar dalam agama Islam, dan mayoritas ulama yang memahami ilmu ini lebih cenderung pada pemahaman bahwa makna ayat ini adalah majas. Sedangkan majas dalam kitab suci Al-Quran itu sudah sangat banyak ya dibahas. Dikatakan dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu ayat, nasinahum kama nasitum liqa ayyaumikum hadza. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa Allah atau kami akan melupakanmu ya. Kami akan melupakanmu. Apakah Allah layak dikatakan sebagai zat yang lupa? Nah, ini kan tidak layak. Maka ini adalah majas. Ya, majas itu adalah makna yang tidak hakiki namun mengantarkan kita pada makna hakiki. Ini pembahasannya dalam ilmu balaghah, mungkin bisa dikaji dalam literatur linguistik ya, linguistik bahasa Arab. Setelah nahwu, shorof mungkin bisa memperdalam ilmu balaghah juga agar memahami ilmu ini secara baik dan utuh. Bahkan dalam hadis juga dijelaskan, bisa dikaji dalam literatur ilmu hadis untuk mengkaji sahih dan tidaknya hadis ini. Ya, silahkan, kami tidak ingin memperdebatkan karena status sahih, dhaif itu juga merupakan ijtihadiyah yang mana setiap
disiplin keilmuan memiliki kriteria masing-masing. Mungkin dalam kriteria keilmuan hadis pun punya kriteria, dan setiap orang dalam rijalul hadis juga memiliki kriteria masing-masing yang tidak perlu kita perdebatkan. Namun dalam hal ini para ulama sepakat menggunakan hadis ini sebagai hadis yang diterima, yang mana dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hambanya, "Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ya. Aku minta makan, mengapa engkau tidak memberiku makan?" Ya. Dalam hal ini secara sepintas kita melihat unsur personifikasi Tuhan, dalam artian sifat-sifat manusiawi yang sebenarnya itu tidak layak untuk Tuhan disandingkan pada Tuhan. Namun yang mengatakannya adalah Tuhan, dan di situ juga dijelaskan dalam ilmu hadis. Maka apakah layak kita sifati Tuhan dengan sifat sakit? Apakah layak kita sifati Tuhan dengan sifat minta makan? Nah, dalam hal ini sifat Tuhan yang tidak layak, maka kita katakan bahwa itu merupakan majas, ya. Majas yang mana itu adalah sarana bahasa dalam kita memahami Tuhan yang maha luas dan maha kuasa, yang maha luhur dan tidak bisa kita jangkau dengan pengetahuan kita. Apapun yang kita jangkau di pengetahuan kita, maka itu adalah pengetahuan kita itu sendiri. Artinya itu adalah makhluk, dan itu bukan Tuhan yang sejati. Karena kita hanya memahami ilmu Tuhan sesuai kapasitas kita dan apa yang Tuhan berikan pada kita. Bukan itu berarti Tuhan secara utuh yang bisa kita simpulkan secara seenaknya sendiri. Karena kita sama-sama bergerak untuk memahami Zat yang maha kuasa, maha mulia, maha tinggi, maha luhur, dan maha luas ini, yang seandainya kita bisa memahami dengan mudah, maka tidak layak dikatakan maha luas. Mudah sekali kita memahami Tuhan, maka luas. Banyak orang mengatakan mengenal Tuhan itu mudah, ya. Dalam hal ini adalah mungkin pengenalan secara sederhana. Pengenalan secara sederhana, misalkan Tuhan memiliki kekuasaan, berarti Tuhan maha kuasa. Nah, ini kan sederhana sekali. Tuhan memiliki kekuasaan, berarti Tuhan maha kuasa, ya. Mutlaknya kekuasaan Tuhan pun itu menjadi pro kontra juga, kembali pada keimanan masing-masing. Bagi yang memiliki keimanan yang utuh, maka dia akan mengatakan kekuasaan Tuhan adalah mutlak. Dan orang-orang filsuf yang tidak setuju mungkin akan mengatakan itu adalah paham Jabariyah, padahal tidak. Itu adalah realitas yang nyata, bahwa kemutlakan kekuasaan Tuhan itu adalah absolut, yang tidak akan bisa tergeser atau tertandingi oleh apapun. Itu sudah keimanan yang utuh. Nah, dan terkadang seseorang jika memahami ini secara parsial, maka dia akan terjebak dalam paham fatalisme, yang artinya dia tidak berbuat apa-apa karena dia merasa dia tidak bisa merubah apapun. Ya, ini juga bagian dari pemahaman yang kurang utuh, ya. Itulah kenapa pentingnya kita memahami filsafat, tasawuf. Karena dengan memahami ilmu tersebut kita akan memahami Islam itu secara utuh. Namun proses pun juga penting, kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi merupakan gerbang dari ilmu maupun pengetahuan. Ya, kembali pada pembahasan ilmu dan pengetahuan tadi. Jadi kalau ilmu itu adalah apa yang kita kenali tentang Allah. Contoh, kita melihat kekuasaan Allah berupa pengaturan alam semesta yang sangat rapi dan tersusun dengan penuh perhitungan. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Maka kita mengenal, memikirkan, dan merasakan sekaligus mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Al-Qadir, maha kuasa. Ini adalah ilmu, mengetahui bahwa Allah maha kuasa. Kita melihat kebodohan kita, maka kita sadar ada yang lebih tahu dari kita. Kita melihat pengetahuan, sehingga kita merenungkan bahwa manusia saja yang awalnya tidak ada memiliki pengetahuan. Maka sebenarnya milik siapa pengetahuan itu? Apakah milik manusia tersebut? Sebenarnya tidak. Ketika dia menyadari bahwa itu bukan miliknya, dalam artian milik manusia tersebut, dia akan sadar bahwa ada pemilik ilmu sejati. Itulah zat yang maha berilmu. Para filsuf mengatakan itu adalah akal pertama atau akal sejati atau ilmu pertama. Karena para filsuf sebagian yang mungkin belum mengenali Islam, ya, mereka mengatakan Tuhan itu adalah logos atau pengetahuan atau roh murni, padahal bukan, ya.
Allah pencipta itu semua, pencipta roh murni, pencipta pengetahuan, pencipta logos, itulah Allah. Yang tidak bisa kita jangkau dengan apapun, bahkan dengan pengetahuan, bahkan dengan pemahaman tidak bisa. Ya, kita bisa mengenal Allah yang melalui tadi itu ilmu. Ilmu di sini adalah pengenalan kita terhadap Allah. Contoh tadi, kekuasaan Allah mengenalkan kita pada Zat yang Maha Kuasa, ilmu Allah mengenalkan kita pada Zat yang Maha Berilmu, tapi ya hanya terbatas itu. Dan itu mungkin semakin meluas dan semakin mengakar sehingga kita benar-benar memahami Tuhan secara utuh. Ada yang melihat alam semesta ini diciptakan dengan cahaya, maka ada cahaya di atas cahaya sehingga dia menyadari Tuhan itu adalah Sang Maha Cahaya. Sang Maha Cahaya yang itu sangat dekat dengan Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Tetap itu adalah cahaya, itu adalah makhluk. Dan Tuhan itu juga pasti lebih dari itu. Artinya meliputi itu semua. Tuhan meliputi segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang bisa melingkupi Tuhan atau menguasai Tuhan. Tuhan penguasa, kita dikuasai. Itu adalah realitas sejati yang mungkin tidak semua orang bisa menggapai itu kecuali para filsuf dan para sufi yang benar-benar tulus mencari Tuhan. Karena Tuhan pun juga akan mencari orang-orang yang tulus, maka akan didekatkan. Orang-orang yang mencari sesuatu selain Tuhan, maka dia akan tersesat. Artinya dia mendapatkan yang dia inginkan mungkin, tapi dia tidak mendapatkan Tuhan. Maka tujuan utama kita ini Tuhan, dan jangan sampai kita terkecoh oleh berbagai hal. Contoh hal-hal yang mengecoh diantaranya adalah ilmu, itu juga bisa mengecoh. Terkadang kita merasa sudah tahu, padahal itu bukan Tuhan. Itu hanyalah pengetahuan yang sebenarnya itu milik Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Itu ujian bagi kita. Apa kita mengatakan itu karena ilmu saya, atau itu karena anugerah Tuhan, itu beda sekali. Beda sekali ya, ini perlu kita pahami. Jadi berbeda antara ilmu dan pengetahuan. Jadi ilmu itu sesuatu yang mengenalkan kita pada Tuhan. Sedangkan pengetahuan itu adalah maklumat. Ada ilmu, ada maklumat. Sedangkan maklumat ini ya banyak. Ya, semua pengetahuan yang kita ketahui selama ini adalah maklumat. Yang bisa kita pelajari, yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita pahami bersama, itu adalah maklumat. Sedangkan ilmu sebenarnya ya tadi ya, dalam hal ini kita akan membahas tentang pengetahuan, bukan membahas tentang ilmu ya. Karena ilmu tadi pembahasannya kalau dalam tasawuf diistilahkan dengan ma'rifat atau ma'rifatullah. Al-ma'rifah billah itu bisa dikatakan seperti itu. Dalam ilmu filsafat adalah filsafat ketuhanan yang puncaknya adalah kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Esa. Sedangkan dalam ilmu tasawuf kesadarannya adalah yang ada hanya Tuhan, dan aplikatifnya mungkin setiap orang berbeda, dan yang lebih bisa mengaplikasikan ini maka dia dikatakan lebih layak dikatakan orang yang memahami ilmu ini. Dan yang paling layak dikatakan filsuf sejati atau sufi sejati yang tertinggi, yang terbaik itu adalah siapa kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan kesimpulan ini, tapi silahkan. Sebenarnya filsafat itu netral karena ilmu itu termasuk salah satu bagian dari ilmu pengetahuan murni, atau pengetahuan murni, bukan ilmu ya, pengetahuan murni. Karena kita diciptakan dengan akal yang memang dominansi akal kita menjadikan kita berpikir secara logis dan bisa berpikir. Dia mengatakan bahwa kita itu hayawanun natik, hewan yang berpikir ya, artinya kita sebenarnya mirip hewan, hanya saja kita bisa berpikir. Namun teori ini juga banyak dibantah oleh para cendekiawan. Di antara cendekiawan muslim mengatakan bahwa para malaikat pun juga tingkat pengetahuannya juga tinggi. Artinya mereka juga makhluk yang logis, bahkan bisa berdialektika, berdiskusi, berbantah-bantahan. Dan itu tidak diragukan bahwa yang mengajari Rasulullah SAW itu juga malaikat. Artinya malaikat itu juga makhluk yang berpikir ya, memiliki intelijensi atau kemampuan intelektual yang juga tidak bisa diremehkan. Dalam hal ini secara spiritual juga kita terkadang kalah dengan malaikat, tapi juga bisa melampaui malaikat atas izin Allah, kemampuan spiritual kita. Dalam hal ini bukan hanya malaikat, bahkan hewan pun, di antara hewan juga ada yang setelah diteliti memiliki kemampuan logis ya, kemampuan nalar dan kemampuan intelektual yang tidak bisa kita remehkan. Bahkan
Di antara mereka juga ada yang memiliki kemampuan-kemampuan melebihi manusia dalam hal ingatan, dalam hal indrawi, penglihatan yang lebih tajam, pendengaran yang lebih tajam, ingatan yang mungkin lebih tajam, dan kesadaran yang mungkin melampaui kita. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa teriakan ahli kubur atau orang yang berada di alam kubur itu juga bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia ya. Jadi artinya hewan pun juga mendengar jeritan para penghuni kubur. Para malaikat mengetahui. Bahkan kita tidak mengetahui, berarti akal kita kan terbatas. Indra kita terbatas. Bahkan malaikat pun sebenarnya juga bisa dikenali oleh ayam. Ya, ayam itu bisa melihat malaikat. Kita tidak bisa melihat. Akal kita pasti terbatas. Itu artinya akal kita terbatas. Jadi kita tidak memiliki senioritas terhadap akal sebenarnya. Kita tidak memiliki senioritas terhadap akal. Jadi seperti itu. Sebenarnya teori tentang superioritas akal juga sudah banyak terbantahkan. Kita hanya perlu mengkaji lagi bahwa memang yang membedakan kita dengan makhluk yang lain diantaranya adalah roh khusus atau roh istimewa yang memang Allah, istilahnya kalau seorang pakar tafsir di Indonesia, Prof. Nazar mengatakan Allah install dalam diri kita ini adalah roh yang istimewa yang memang tidak ada dalam makhluk-makhluk lain. Bahkan Jibril yang dikatakan Ruhul Amin yang berupa roh juga itu juga tidak dianugerahi kemampuan roh atau spiritual yang ada pada diri manusia. Jadi sebenarnya kita istimewa dengan roh yang Allah ciptakan tadi. Nah, sedangkan pengetahuan tentang ruh atau roh ini juga sudah Allah nas bahwa kita juga hanya memahami itu secara terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah engkau mendapatkan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Ilmu tentang roh, pengetahuan tentang roh, pemahaman tentang roh itu juga sangat sedikit. Tapi bukan berarti itu membatasi kita, bukan. Justru itu adalah motivasi bahwa kita hendaknya menggali, karena itu adalah yang membedakan antara kita dengan manusia yang lain. Dan meskipun kita sudah memahami, sejauh pemahaman kita ya itu tetap terbatas, artinya tetap berada dalam nas ayat. Itu adalah bagian kecil dari yang seharusnya kita ketahui, atau yang sebenarnya perlu kita ketahui, atau yang terkait dengan roh itu sebenarnya masih luas dan kita tidak akan pernah menjangkau itu. Ibarat laut, kita ini adalah semut, ingin menelan laut yang mana mungkin ya, seperti itu. Maka kita adalah ya, kita melihat diri kita sebagai semut, tapi sebenarnya kita adalah lautan ya. Jika kita melihat kita sebagai ruh, maka kita adalah lautan. Jika kita melihat diri kita sebagai jasad atau jisim atau badan ini, maka kita seperti semut. Kita dilihat dari teleskop, kita kecil sekali di antara penghuni-penghuni bumi. Kita adalah semutnya bumi, istilahnya seperti itu. Kalau kita melihat diri kita secara fisik, tapi jika kita melihat diri kita secara rohani, maka kita adalah lautan. Kita adalah bumi itu sendiri, kita adalah alam semesta itu sendiri, kita adalah langit, bumi dan seisinya itu sebenarnya, bahkan lebih dari itu, dan itu tidak akan terbatas karena memang ilmu Allah tidak terbatas. Dan sejauh pencapaian kita, maka tetap kita adalah makhluk ya. Selamanya kita adalah makhluk, kita adalah ciptaan Tuhan yang kita harus sadar bahwa memang kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Bukti sederhananya adalah apakah kita bisa memindahkan matahari? Tidak, kita bukan Tuhan. Apakah kita bisa membelah bumi? Tidak bisa. Apakah kita bisa menerobos bumi sampai tembus ke ujung bumi yang lain? Tidak, kita tidak bisa. Apakah kita bisa apakah kita bisa menghancurkan matahari misalnya? Tidak bisa. Banyak bukti bahwa kita ini lemah dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersandar pada Zat yang Maha Berkuasa, Zat yang Maha Berilmu, Zat yang Maha memberi petunjuk. Ya, ini yang perlu kita pahami. Namun kita harus berhati-hati dalam memahami ilmu ini, karena kita harus bertahap memahami, pertama dari
kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ilmu filsafat pun juga, meskipun berpikir ya, itu juga merupakan ajaran yang dianjurkan dalam kitab suci Al-Quran, namun kita juga ingat ada entitas-entitas lain yang ada di sekitar kita yang itu bukan hanya malaikat yang mungkin memberikan inspirasi cerdas ya, bukan hanya ruh ilahiyah yang mana itu merupakan sumber inspirasi kita juga, ruh khusus atau ruh istimewa yang ada pada manusia tadi, bukan hanya itu. Namun ada entitas lain yang mana itu adalah setan ya. Yang dalam hal ini kita pahami entitas lain karena itu menghalangi perjalanan kita menuju Tuhan. Jika kita mengikutinya, inspirasi yang ada dari setan tadi jika kita ikuti, maka kita akan terjerumus dalam kesesatan. Namun jika kita memahami secara utuh, sebenarnya pemahaman kita terhadap setan itu sendiri juga akan mendekatkan kita pada Tuhan. Pemahaman kita terhadap setan, bukan mengikuti setan ya, tapi pemahaman kita terhadap asal-usul setan itu sebenarnya siapa. Setan itu adalah pasukan dari iblis, sedangkan iblis itu adalah makhluk yang Allah tugaskan untuk menyesatkan manusia ya. Dia menjalankan tugasnya, artinya dia menjalankan perannya, meskipun dikatakan tugas mungkin kurang tepat ya. Dia menjalankan perannya sebagai makhluk yang menyesatkan manusia. Namun harus kita sadari juga, gambaran makhluk tersebut, yaitu memiliki sifat menyesatkan manusia, pun juga sebenarnya juga sarana untuk mendekatkan kita pada Tuhan. Yang mana sifat menyesatkan itu juga sebenarnya kekuasaan. Seakan-akan iblis memiliki kekuasaan untuk menguasai manusia, padahal tidak. Iblis itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Dalam pemahaman yang lebih tinggi lagi, bahwa yang ada itu hanyalah Allah, monoteisme, tauhid sejati ya, pengetahuan murni bahwa yang ada itu hanya Allah. Maka sebenarnya Allah menampakkan dirinya sebagai zat yang maha menyesatkan itu melalui manifestasi iblis. Artinya sebenarnya ya, di satu sisi jika memahami secara parsial ya, maka sebenarnya kita menjadi sesat pun juga atas izin Allah. Artinya kalau Allah tidak menghendaki kita mendapatkan petunjuk, kita tidak mungkin juga bisa mendapatkan petunjuk. Dalam hal ini kita harus menyadari kekuasaan mutlak Tuhan, bahwa seandainya Allah tidak menolong kita, kita akan tersesat selamanya. Nah, dalam hal ini yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah SAW, yang saya imani, saya yakini adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa ya, menurut saya juga berkaitan dengan hal ini, bahwa iblis itu adalah yang mengajak pada kesesatan, maka itu adalah gambaran dari sifat Allah yang maha menyesatkan. Meskipun itu juga bermakna majazi ya, karena itu adalah sifat yang Allah ciptakan, sedangkan Allah memiliki sifat yang abadi. Sangat berbeda antara kasih sayang yang Allah ciptakan dalam bumi dan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, itu sangat berbeda. Meskipun itu juga mirip yang kesannya adalah sama, padahal sangat berbeda ya, itu bukan suatu hal yang bisa disebandingkan sebenarnya, karena memang berbeda. Kasih sayang manusia itu adalah makhluk ciptaan ya, sifat kasih sayang yang Allah ciptakan. Sedangkan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, itu kasih sayangnya Allah itu adalah baqo, kekal, dan itu tidak terpengaruh oleh apapun dan tidak bisa diintervensi oleh apapun. Bahkan kasih sayangnya itu mendahului murkanya. Rahmati sabaqat sugodobi, kasih sayangku, kata Allah, melampaui kemarahanku, seperti itu. Jadi sangat-sangat tidak bisa dibandingkan. Bahkan antara kemarahan Allah dan kasih sayang Allah juga tidak bisa dibandingkan, karena Allah maha penyayang dan kalah. Seakan-akan seandainya sifat tadi itu hidup, maka sifat marahnya Allah itu kalah dengan sifat kasih sayangnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW pernah memohon, dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa memohon, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada kasih sayangmu dari kemarahanmu. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kasih sayangmu, mohon perlindungan dari kemarahanmu melalui kasih sayangmu. Ya Allah, aku memohon melalui kasih sayangmu, mohon perlindungan dari kemarahanmu. Ya. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, ya Allah, aku memohon perlindungan melalui
anugerahmu dari siksaanmu. Anugerahmu dari siksaanmu. Itu anugerah dan siksaan itu adalah level ya mungkin kalau saya katakan aksiologis ya, mungkin af'al ya, dalam bentuk tindakan. Sedangkan dalam bentuk sifat ya, maka ada tauhid af'al, ada tauhid sifat, ada tauhid zat. Nah, tauhid sifat ini pemahaman bahwa kita memohon perlindungan melalui kasih sayang Allah dari kemarahan Allah, itu sudah sifat ya. Dimensinya sifat Allah, bukan hanya tindakan Allah. Kalau surga dan neraka itu lebih dominan pada tindakan Tuhan. Kasih sayang Tuhan Allah kasihkan dengan surga. Kemarahan Tuhan Allah kasihkan dengan neraka, azab dan anugerah. Sedangkan sifat Tuhan sendiri itu sebenarnya terlepas dari tindakannya tadi. Artinya sudah berbeda wilayahnya. Karena tindakan tadi sudah manifest, sedangkan sifat tadi sudah manifest tapi sangat dekat dengan wilayah ilahiyah, yang itu adalah gerbang untuk menuju al-ma'rifah billah, atau mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya yang mulia tadi. Jadi seperti itu. Itu adalah pengantar yang perlu kita pahami, dan puncak dari pemahaman terhadap pengetahuan murni ini adalah digambarkan dari riwayat lain yang masih berkaitan dengan dua pembahasan tadi, af'al dan sifat, yaitu adalah zat. Rasulullah yang kita yakini sebagai manusia yang paling fasih di kabilah Arab ya, di alam semesta ini. Ana afsahukum ya, aku adalah orang yang paling fasih, dan Rasulullah tidak membanggakan diri atau melebih-lebihkan ucapannya, karena memang Rasulullah SAW adalah manusia yang paling fasih, dan itu Rasulullah jelaskan sebagai bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah nabi dan rasulnya. Rasulullah yang sangat fasih itu saja ketika memuji Tuhan masih berkaitan dengan tadi af'al dan sifat tadi, ketika dalam dimensi zat, artinya sudah tenggelam dalam kesadaran zatiyah. Meskipun zat Tuhan tidak bisa dijangkau, tapi kesadaran terhadap itu membuat kita tenggelam, yang istilahnya kita menjadi dalam keadaan fana ya, lenyap, seakan-akan hanya Tuhan yang ada. Kita memuji Tuhan dengan kata-kata yang sangat terbatas namun sangat mendalam. Sebagaimana diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minka, ya, fima ma'nahu, yang artinya adalah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau, dari Engkau. Ya, kepada Engkau, dari Engkau. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah yang Maha memberi petunjuk, dari Allah yang Maha menyesatkan. Seakan-akan ada dualitas di sini, padahal tidak. Itu adalah monoteisme sejati, yang mana itu adalah realitas keesaan Tuhan. Ya, memiliki beragam sifat yang itu adalah sebenarnya satu, itu milik Tuhan. Dan Tuhan itu bukan sifat, Tuhan itu adalah zat yang sebenarnya sifat-sifat tersebut juga sebenarnya adalah gerbang untuk kita memahami Tuhan secara utuh, bukan Tuhan itu sejati. Ya, tidak bisa dikatakan Tuhan hanya memberi petunjuk dan tidak menyesatkan, tidak bisa. Atau kita mengatakan Tuhan hanya menyesatkan, tidak memberi petunjuk, itu juga lebih salah lagi. Artinya seseorang menjadi sesat itu juga ada campur tangan Tuhan di situ. Campur tangan Tuhan, tapi dalam campur tangan keadilan, bukan campur tangan kezaliman. Artinya makhluk pun akan menyadari kelak di hari kiamat bahwa dia menyesatkan dirinya sendiri, bukan Tuhan yang menyesatkannya. Meskipun sebenarnya juga sifat zat yang maha menyesatkan tadi adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang jika kita tidak berhati-hati dalam memikirkan Tuhan, maka kita akan terjebak dalam pemahaman yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan ketika kita memikirkan tentang Tuhan, setan akan masuk dan mengganggu kita dengan membersihkan pada diri kita siapa yang menciptakan Tuhan. Nah, ini adalah inspirasi dari setan. Ya, jika kita sudah mengalami seperti itu, para ulama menjelaskan
Di antaranya Kiai Haji Bauddin Nur Salim menjelaskan hendaknya kita menyibukkan diri dengan perkara mubah. Perkara mubah di sini mungkin bisa olahraga, ya, mungkin bisa bercengkrama dengan anak istri kita, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang mubah yang lain, yang bisa mengalihkan kita dari pemikiran kita terhadap Tuhan tadi. Karena eksistensi Tuhan tetap tidak akan kita jangkau selamanya, kecuali dengan pemahaman yang sangat terbatas. Itulah kenapa yang lebih aman adalah kita berpegang pada sebuah riwayat bahwa meskipun sebagian mendoifkan mungkin atau memiliki pendapat lain terhadap hadis ini, namun sebaiknya kita lebih berhati-hati dengan memegang hadis ini, karena hadis ini juga merupakan salah satu hadis yang diajarkan guru kami sebagai pegangan agar kita tidak tersesat dalam mempelajari ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan murni ini. Berpikirlah terhadap ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang Allah. Ya, berpikirlah terhadap ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang Allah, karena memang kita tidak akan pernah menjangkau. Yang dimaksud tafakkur terhadap Allah itu adalah ya merenungkan ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah ini ada yang syahadah atau nampak, ada yang ghaib atau tidak terlihat atau tidak tampak. Ada tapi tidak tampak. Dalam bahasa Arab istilah ghaib itu adalah dikatakan untuk isim dhamir lil ghaib, misalkan adalah dia, aku, kamu, ya. Aku adalah yang bicara ini, kamu adalah yang mendengar, huwa atau dia itu adalah yang tidak berada dengan kita, entah itu orang lain atau makhluk lain, atau kalau dalam pemahaman pengetahuan murni, huwa itu adalah puncaknya adalah dia yang maha sejati yang tidak bersama kita. Artinya sifat kebersamaan itu adalah milik Allah. Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian, dia bersama kalian. Tapi kita tidak bersama Allah. Ya, karena sifat kebersamaan itu adalah sifat milik Allah. Allah membersamai makhluknya, tapi makhluknya tidak membersamai Allah. Allah dekat dengan kita, tapi kita jauh dari Allah. Ya. Itulah paradoks ya, memang paradoks, dan ini juga perjalanan yang panjang, dan bukan tidak mungkin perjalanan tadi bisa dijangkau dengan sekedipan mata atau sehari semalam jika Allah berkehendak. Itulah kita disarankan banyak-banyak bersolawat, karena diantara makhluk Allah yang mengalami mi'raj yang sempurna itu adalah Rasulullah SAW, dan kedekatan kita dengan Rasulullah SAW secara rohani itu dibangun melalui ritual sholawat, dan sholawat ini adalah bagian dari ajaran penting dalam agama Islam dan dalam literatur tasawuf. Jika kita renungkan secara filosofis, maka sangat masuk akal bahwa memang keterikatan kita dengan Rasulullah SAW itu menjadikan sumber keberkahan kita. Bahkan dalam literatur tasawuf juga dijelaskan bahwa makom para wali Allah itu juga berdasarkan pada pengenalan dia terhadap Rasulullah SAW. Semakin dia mengenal Rasulullah SAW, artinya dia semakin tinggi tingkat kewaliannya. Dan semua wali juga memiliki akidah yang sama bahwa Rasulullah itu ada di mana-mana. Dalam artian rohaninya Rasulullah SAW itu melingkupi alam semesta. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu adalah rahmah lil alamin. Rahmah lil alamin. Jika kita pahami ayat ini secara rohani, secara mendalam, maka kita akan memahami bahwa rohnya alam semesta ini ya Rasulullah SAW. Ruhul arwah, ya, rohnya para roh, rohnya para nabi, dan sumber dari segala roh yang berasal dari cahaya. Jadi cahaya itu mendahului roh. Jadi cahaya dulu kemudian roh. Nah, roh yang pertama ini adalah roh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari roh beliau ini adalah imbasaqat sairul alam, ya, dari roh tersebut maka menjadi manifestasi seluruh roh-roh yang lain dan alam semesta ini. Penampakan alam semesta atau madhohir ini juga berasal dari Rasulullah SAW secara rohani. Bedakan antara personifikasi Nabi Muhammad SAW yang manusia tersebut dan ruhaninya yang ada sebelum Rasulullah SAW itu lahir. Beda. Meskipun beda, tapi itu masih sangat berkaitan, dan mungkin hanya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW yang bisa memahami.
Siapa orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW? Dia adalah para wali. Dan yang paling dekat diistilahkan dengan Al-Ghaus. Al-Ghaus di sini adalah orang yang mewarisi ruhani Nabi Muhammad SAW, tentu hanya ada satu orang di setiap zaman. Karena ruhani itu adalah sesuatu yang diwariskan. Karena al-ulama warasatul anbiya. Jadi para wali itu adalah orang-orang yang mewarisi ruhani, bukan hanya ilmu tapi rohani. Jadi ilmu itu juga diwariskan kepada para ulama, ruhani diwariskan kepada para wali, sedangkan ibadahnya diwariskan kepada para ahli ibadah. Ya, jika tiga ini terkumpul, maka seseorang dikatakan seorang ulama yang utuh atau orang yang benar-benar memiliki ilmu, dan dia adalah pewaris kenabian. Itulah kenapa dikatakan bahwa para wali itu berjumlah 124.000. Mengapa? Karena para nabi dan rasul itu juga berjumlah 124.000. Karena para wali semuanya itu adalah pewaris nabi. Pewaris nabi yang secara rohani mereka memiliki perasaan dan pemahaman yang dia warisi dari gurunya. Yang gurunya tersebut mewarisi dari gurunya, yang gurunya tersebut mewarisi dari gurunya, yang itu bersambung pada Rasulullah SAW secara ruhani, ilmu, dan secara ibadah, akhlak pula. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika kita masih memahami Rasulullah SAW secara sempit, maka itu tanda bahwa kita masih jauh dari dunia kewalian. Dan ketika kita masih jauh dari dunia kewalian, maka jangan kita mudah mengomentari seseorang A sesat, B sesat, atau si anu bid'ah, si ini bid'ah. Ya, harus berhati-hati sebelum kita memahami Al-Quran secara mendalam, sebelum kita memahami ilmu pengetahuan murni tadi. Hendaknya kita berhati-hati dalam mengomentari. Kita lebih banyak berprasangka baik pada orang lain dan lebih banyak berprasangka buruk bahwa kita ini pendosa, kita ini banyak salah, dan kita harus banyak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Itulah kenapa Tuhan memiliki manifestasi atau penampakan sifat sebagai Zat yang Maha memberi petunjuk melalui Rasulullah SAW, penampakan Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk, sedangkan penampakan Al-Mudil yang Maha menyesatkan itu nampak sebagai iblis. Jadi seperti itu. Karena Allah tidak bisa dijangkau dengan penglihatan kita. Yang bisa kita jangkau adalah makhluknya. Yang kita bisa renungkan adalah makhluknya. Jadi penampakan Tuhan yang Maha memberi petunjuk itu adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulnya, Nabinya, dan utusannya, serta makhluknya, hambanya, ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia. Yang Rasulullah SAW dijelaskan dalam kitab suci, juga dijelaskan Rasulullah adalah manusia biasa. Jadi ini adalah moderasi dalam keberagamaan. Bukan kita mengkultuskan atau mendewakan secara berlebihan, menghormati secara berlebihan, tidak. Tapi memang harus kita sadari Rasulullah SAW itu adalah manusia yang terhormat, manusia yang paling mulia, dan beliau adalah pemimpin umat manusia. Sayyidu waladi Adam, dalam sebuah riwayat dijelaskan Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan beliau adalah imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Masya Allah, betapa dahsyat dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satupun yang bisa menjangkau siapa Rasulullah SAW secara realitas sejatinya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah berada dalam maqam al-wasilah, yaitu hanya ada satu di alam semesta ini, dan yang mewarisi rohani beliau itu adalah Al-Ghaus. Dan Al-Ghaus ini juga ada hanya satu di alam semesta ini. Apakah Ghaus bisa kita kenali? Dulu bisa. Jadi ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mewarisi khilafah atau menjadi khalifah, pewaris Rasulullah secara kekuasaan dan secara rohani juga, ketika Rasulullah SAW wafat, maka ruhani sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu juga sebenarnya istilahnya qalbu Muhammadi, sudah seakan-akan ya secara rohani beliau adalah Rasulullah SAW.
ketika sahabat Abu Bakar wafat, maka sahabat Umar radhiyallahu anhu sekejap menjadi memiliki hati yang secara rohani itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terus turun temurun sampai 5 generasi, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sahabat Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Mereka semua berlima ini radhiyallahu anhum, mereka itu adalah Al-Ghaus, ya. Hanya ada satu di alam semesta yang mengenali Rasulullah SAW di zamannya, itu adalah Al-Ghaus, ya. Sedangkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, 4 orang sahabat itu adalah Al-Kutub. Al-Kutub, kutub itu diartikan poros, ya, poros spiritual. Di sini adalah pembahasan di kajian tasawuf, ya, ilmu tasawuf. Dan ini adalah istilahi, ya, dan ijtihadi, tidak harus dipertentangkan. Boleh setuju, boleh tidak. Namun para ulama sudah merumuskan seperti itu karena memang ruhani itu diwariskan, ya, turun temurun, dan itu tidak akan bisa dijangkau kecuali orang-orang yang benar-benar mewarisi mereka secara rohani. Itulah kenapa ada yang mengatakan orang yang tidak punya guru tidak akan menjadi wali. Orang yang tidak punya guru tidak akan sampai. Artinya orang tidak mungkin bisa menjadi wali Allah kecuali dia memiliki guru yang juga wali Allah. Seperti itu. Meskipun juga dalam kajian tasawuf juga ada yang istilahnya majdzub, ya. Jadzab itu juga istilah untuk orang-orang yang Allah tarik langsung. Istilahnya kalau orang mengatakan jalur undangan. Ada yang jalur prestasi, ada yang jalur undangan. Tapi orang-orang yang jalur undangan ini juga tetap harus berguru karena dia tenggelam dalam kesadaran zat. Dia hilang keakuannya, dia tidak mengenal dirinya sendiri jika tidak dibimbing oleh Allah melalui penampakan guru yang mursyid tadi, atau guru spiritual yang benar-benar memahami ilmu ini secara utuh. Jika seseorang hanya memahami ilmu ini secara tekstual atau secara dohiriyah saja, dikhawatirkan dia akan terjebak dalam pemahaman orang-orang yang zindik, yang meninggalkan syariat, yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau tidak mau bertemu dengan manusia sama sekali dengan niat yang salah, dengan niat mencari kenikmatan sendiri, dengan niat mencari kebahagiaan sendiri, dan itu bukan puncak ajaran tasawuf. Meskipun itu juga merupakan proses uzlah, itu juga bagian dari proses, tapi itu juga bagian dari rukhsah, ya, keringanan bagi orang-orang yang masih tahap berproses. Sedangkan para auliaul kibar, para wali Allah yang sudah berada di makom yang tinggi, mereka bersabar terhadap penderitaan hidup di alam semesta, meskipun mereka secara rohani lebih suka menyendiri bersama Allah. Nah, itulah kenapa kita harus berprasangka baik pada siapapun, karena memang kita tidak tahu Allah menyembunyikan para walinya di tempat-tempat yang kita tidak duga sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengenali mereka? Video-video kami sebelumnya juga sudah membahas banyak tentang apa itu wali majdzub, ya, wali jadzab, apa itu wali kasyaf, apa itu wali Allah, ciri-ciri wali Allah. Kami sudah bahas banyak, dan itu bukan berarti saya wali, ya, bukan berarti saya orang yang sudah mencapai itu, ya, bukan, ya. Saya hanyalah seorang hamba yang hina, yang banyak salah, banyak dosa, yang masih mengharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini, ya, semata-mata berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, dan ini juga boleh didiskusikan karena memang pengetahuan kita terbatas, pengalaman spiritual orang itu juga masing-masing berbeda, ya, antara satu dengan yang lain. Saya tidak mengklaim saya adalah orang yang maha benar, ya, tidak. Saya juga masih belajar, saya juga masih menggali kebenaran yang sejati ini, dan saya tidak akan pernah puas, karena memang di saat kita puas maka kita akan terjebak dalam firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-ra'ahu istaghna. Lanjutan dari 5 ayat. Ayat ke-6 dari surat Al-Alaq, surat ke-96, ya. Surat ke-96 atau surat ke-97, ya. Silakan digali sendiri, ya.
Insya Allah surat ke-96. Di surat Al-Alaq dijelaskan bahwa ayat pertama dan ayat kelima itu proses menuju kewalian dengan membaca alam semesta dan menyadari siapa diri kita, siapa Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa kita ini lemah, Tuhan kuat. Kita bodoh, Tuhan cerdas. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Namun jika kita melampaui batas dengan pengetahuan yang kita pahami atau ilmu yang kita peroleh ini, maka kita akan terjerumus di ayat ke-6. Ar-Ra'ahustagna. Dia merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah tidak butuh apapun. Ini juga bahaya, karena kita selalu butuh Tuhan. Kita selalu butuh kasih sayang Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, karunia Allah, dan petunjuk Allah terutama. Itulah kenapa siapapun, kapanpun tetap akan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Apakah berarti kita sesat? Bukan, itu bukan berarti kita sesat. Itu adalah bentuk tawadhu, ya, rendah hatinya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memang hanya akan mendapat petunjuk dengan izin Allah. Dan kita juga tidak bisa selamat dari kesesatan kita tanpa pertolongan Allah. Maka kita harus berendah hati dan kita sadar, tahu diri, siapa saya, siapa kita. Ya, makanya ada sebuah qasidah atau lagu, man ana, ya, man ana laulakum, itu sebuah qasidah yang mendalam, ya. Meskipun bernyanyi dan musik itu juga dalam pembahasan fikih memang masih pro kontra, tapi memang makna dari dari qasidah tersebut memang menggugah kesadaran kita lebih tinggi bahwa kita memang bukan siapa-siapa. Terlepas dari hukum musik dalam ilmu fikih memang beragam, dan itu bisa disikapi secara bijak dan arif dengan pemahaman yang lebih utuh. Karena memang ilmu tidak hanya ilmu fikih, ilmu tidak hanya ilmu tasawuf, ilmu tidak hanya ilmu filsafat. Dan bisa jadi itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan yang kita ketahui, bukan ilmu yang Allah katakan ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang membuat kita takut pada Allah. Ilmu adalah sesuatu yang membuat kita mengenal Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Orang-orang yang mengenal Allah, mereka akan takut. Yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang tahu Allah itu siapa. Dan itu bukan berarti orang yang berpeci seperti saya, atau orang yang bersurban, atau orang yang berpakaian islami atau religius. Bukan selalu seperti itu. Bisa jadi orang yang berkacamata, berjas, dia memikirkan tentang ilmu-ilmu Allah melalui merenungkan alam semesta, memikirkan alam semesta melalui ilmu pengetahuan alam, ilmu sains, dan dia menyadari kekuasaan Allah, maka bisa jadi dia lebih dekat dengan Allah karena dia mengenal Allah, dia tahu kekuasaan Allah, dan dia menyadari keberadaan zat yang maha kuasa. Maka bisa jadi orang-orang seperti itu adalah yang lebih layak dikatakan ulama, bukan orang yang pakar tafsir, pakar hadis, pakar ilmu-ilmu pengetahuan kitab kuning saja, ya, bukan saja, tapi itu adalah semuanya wasilah menuju Allah. Ilmu agama yang digunakan untuk mencari duniawi, maka itu adalah ilmu dunia, atau itu adalah pengetahuan duniawi. Tapi pengetahuan duniawi yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu adalah ilmu Allah. Yang harus kita pahami seperti itu. Aktivitas duniawi yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah itu adalah ibadah. Tapi ibadah zahiriyah yang diniatkan untuk mencari duniawi itu adalah apa? Amalan duniawiyah atau amalan yang hina. Dan semoga kita dijauhkan dari terjerumus dalam hal-hal tersebut. Jadi seperti itu, ya. Dalam belajar ilmu tasawuf kita harus berhati-hati karena ada campur tangan setan di situ yang selalu menggoda kita. Selama roh kita masih menempel di jasad, setan bersumpah akan mengganggu kita. Tapi selama kita memohon ampun pada Allah, Allah juga berjanji akan mengampuni kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, saya sarankan bagi yang ingin mengkaji ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ya, pahami Al-Quran secara mendalam, dan jika ada yang berbeda dari Al-Quran dan filsafat, maka kembalilah pada Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu pegangan umat muslim yang benar. Ada wilayah bayani,
Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, yang itu merupakan sarana kita menuju pemahaman yang lebih utuh dan memahami kontekstual secara menyeluruh. Namun juga ada yang epistemologi yang lain, yaitu adalah burhani, yaitu adalah gerbangnya adalah filsafat atau pemikiran atau akal. Dan di antara yang lain juga dalam epistemologi Islam selain bayani dan burhani ada irfani ya. Irfani ini adalah istilah yang lebih banyak digunakan yang saya ketahui adalah di organisasi Muhammadiyah. Di organisasi Muhammadiyah mengistilahkan spiritualitas itu adalah wilayah irfani. Ya, wilayah dzauqiyah ya, dimensi ruhani, dimensi rasa yang itu merupakan spiritualitas Islam. Di situ sangat dekat dengan wilayah tasawuf yang mungkin lebih banyak dikaji oleh orang-orang di Nahdlatul Ulama ya. Karena kitab-kitab Unim di situ merujuk pada kitab-kitab literatur tasawuf klasik. Yang mana semua ilmu tersebut adalah berasal dari para nabi, sahabat, dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, yang itu adalah merupakan generasi salaf. Ya, maka sebenarnya itu adalah pemahaman salafi yang utuh. Seorang salaf yang baik itu adalah seorang pemikir yang mencari ridha Allah dalam pemikirannya. Itu adalah filsuf juga kan, berarti kan filsuf muslim, pemikir ya, ilmu yang mengantarkan pada dekatnya pada Allah atau pengetahuan murni. Para sahabat yang berzuhud atau memiliki ruhaniyah yang tinggi, yang dekat dengan Allah, yang sangat mengenal Allah, kuat ruhaninya, dekat dengan Rasulullah SAW, maka mereka juga layak dikatakan sufi. Maka orang-orang yang layak dikatakan filsuf adalah para nabi dan para generasi terdahulu yang berpegang pada ajaran Islam yang benar. Itulah kenapa ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah filsuf yang terbaik, karena pemikiran beliau mengantarkan beliau pada keesaan Allah, yang melalui pemikiran beliau menemukan bahwa semua ini tidak bisa dijadikan Tuhan. Yang dijadikan Tuhan hanyalah pencipta yang ada ini. Jadi jangan kita tertipu dengan madzohir atau penampakan-penampakan manifestasi dari yang menciptakan manifestasi. Jangan tertipu oleh tajalli atau penampakan-penampakan ilahiyah, karena Tuhanlah yang menciptakan tajalli itu. Jadi kita harus sibuk dengan Tuhannya, bukan sibuk dengan tajalli-tajalli tersebut. Jangan sibuk dengan karomah atau kemuliaan, karena tujuan kita bukanlah kemuliaan itu, tapi adalah Al-Karim yang maha mulia yang menciptakan karomah dan keajaiban-keajaiban itu. Karena karomah yang paling sejati itu adalah al-istiqomah fisabilillah, atau berada dalam manhaj Allah, manhaj Rasulullah SAW, manhaj salafus soleh. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku ahli ibadah, padahal kita ibadahnya bukan karena Allah, mengaku-ngaku generasi salaf atau pengikut generasi salaf, tapi kita tidak berakhlak seperti akhlak mereka. Masih suka mencela, masih suka menggunjing, masih suka mendebat orang lain, masih merasa lebih baik dari orang lain, atau takabur, atau ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati karena itu termasuk mengaku-ngaku, dan kita tidak boleh mengaku-ngaku sesuatu yang bukan hak kita. Mengaku Tuhan, mengaku Nabi, mengaku wali, mengaku pengikut salaf atau pengikut salafus soleh, tapi kita tidak mencerminkan akhlak, ilmu, ibadah, dan pemahaman mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan memberikan kita pemahaman yang lebih berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam level aksiologis, bukan hanya epistemologis dan ontologis, dan kita benar-benar bisa menerapkan akhlakul karimah atau al-akhlak al-ilahiyah, al-akhlak al-mahmudah an-nabawiyah ini dalam kehidupan kita sehari-hari secara real dan dalam lingkup ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari adalah ridha Allah, dan itu melampaui segala maqamat al-jannah ya, maqamatul jannah. Tingkatan-tingkatan surga semua terlampaui, dan puncaknya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu manifestasinya adalah ridha siapa? Ridha orang tua. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan ridha dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Dan puncak dari keridhaan Allah adalah ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah madhar al-kamil minal haq ya, penampakan yang paling utuh terhadap manifestasi
ilahiyah. Bukan Rasulullah SAW adalah Tuhan, tapi Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul serta hambanya. Tapi melalui Rasulullah SAW kita bisa mencapai Allah. Bahkan tidak ada orang yang bisa mencapai Allah, tidak ada orang yang bisa dekat pada Allah kecuali melalui Rasulullah SAW. Beliau adalah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW itu seakan-akan adalah satu-satunya pintu yang jika kita berpaling kepada pintu yang lain kita akan menjauh. Dan kita semakin jauh dari pintu ya kita akan semakin jauh dari Allah. Banyak pintu menuju Allah, tapi yang paling dekat pada Allah adalah Rasulullah SAW. Makanya ada yang mengatakan sholawat itu adalah yang paling mendekatkan kita pada Allah. Karena dia termasuk zikir, termasuk doa, termasuk ibadah, dan termasuk sarana terbaik untuk mendekatkan ruhaniah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhlak kita, ibadah kita, pemikiran kita, pemahaman kita, ilmu kita, dan segala hal yang ada dalam diri kita senantiasa terhubung pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun harus kita bedakan bahwa para nabi itu maksum, ya, terlindungi dan tidak mungkin berbuat dosa, sedangkan para wali Allah itu mahfuz, bisa terlindungi dari dosa karena Allah yang melindungi, dan itu terikat dengan doa. Ketika para wali tidak berdoa, maka kemaksumannya juga bisa terputus. Beda dengan nabi yang sejak lahir dia maksum, ya, benar-benar terjaga tanpa kekurangan sedikit pun. Sedangkan para wali Allah mereka tetap bisa salah, bisa keliru, dan biasanya kelirunya para wali itu adalah pelajaran bagi kita agar kita bisa, seandainya terjerumus di kesalahan itu, kita bisa mengatasinya dengan baik. Karena kita manusia itu naik dan turun. Para wali itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun juga. Beda dengan nabi yang selalu naik. Di antara para wali juga ada yang selalu naik, dan itu adalah anugerah dari Allah, dan itu insya Allah akan terjadi jika kita benar-benar berpegang pada ajaran Allah, syariat Allah. Harus punya guru? Harus. Apakah punya guru pasti aman? Belum tentu. Jika dia mengikuti ajaran gurunya yang itu adalah ajaran Rasulullah SAW, maka selamatlah dia. Jika dia punya guru dan mengikuti gurunya, tapi gurunya juga tidak pas atau tidak tepat, ya bahaya. Apalagi kalau gurunya buku, sedangkan buku itu bisa salah ketik, salah tulis, salah cetak, ada tinta yang luntur dan sebagainya, maka itu sangat beresiko. Belajar pada manusia saja bisa salah, apalagi pada buku lebih banyak salahnya, dan itu lebih bahaya. Itulah kenapa kita harus berendah hati, karena kita bisa benar bisa salah, siapapun, para wali pun bisa benar bisa salah. Yang benar adalah para nabi, dan yang paling dekat dengan kebenaran, bukan saya katakan maha benar, ya, paling dekat dengan kebenaran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada lagi yang melebihi itu. Tidak ada yang bisa menjangkau beliau, sebagaimana tidak ada satupun yang bisa menjangkau malaikat Jibril alaihissalam. Itu adalah pemimpin para malaikat. Tidak ada malaikat yang bisa memahami malaikat Jibril. Sedangkan Rasulullah itu juga pemimpin para nabi. Tidak ada nabi yang bisa memahami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo Nikel, ya. Baik, karena mungkin kita ingin beraktivitas yang lain lagi pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari atau kita diskusikan hari ini bermanfaat. Saya bukan menggurui, ya, bukan belajar, kita hanya berbagi saja. Saya dapatkan ini juga dari guru-guru kami, dari orang tua kami, karena mereka adalah pembimbing sejati kami, mursyid kami. Dan saya sangat bersyukur dipertemukan dengan para guru, para wali Allah, para mursyid yang insya Allah mursyid al-kamil. Dan kami yakin mereka adalah para kutub, ya, orang-orang yang benar-benar mengenal Rasulullah SAW. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang juga al-ghaus, tapi Allah sembunyikan mungkin. Karena jika kita mengetahui dan kita tidak patuh, maka seakan-akan kita tidak patuh pada Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu dosa, dan kita akan terhalang untuk masuk surga. Maka hikmah mengapa Allah sembunyikan para walinya adalah agar kita tidak asal, ya, agar kita tidak berbuat seenaknya. Seandainya kita tahu dia wali, dan kita tahu itu ajaran Allah, dan kita tahu itu ajaran Rasulullah, dan kita menolak, maka seakan-akan kita berada di zaman Rasulullah SAW dan kita menolak. Apakah layak kita disebut sahabat? Apakah layak kita disebut tabiin? Apakah layak kita disebut tabiin atau para pengikut mereka kalau kita sendiri mengetahui itu ajaran Rasulullah SAW dan kita menolak? Mudah-mudahan yang ini bermanfaat mengenai pembahasan tentang istilah filsafat dan tasawuf. Apakah ada dalam
Islam itu juga mirip dengan pembahasan apakah ada istilah ilmu tajwid ya. Itu sebenarnya masalah penamaan itu tidak perlu kita perdebatkan, yang penting adalah isi. Ada yang mengatakan orang sibuk dengan asap, padahal penyebab asap itu adalah api ya. Kita harus mempertanyakan apinya itu asalnya, jangan kita sibuk dengan asap. Kenapa kok dinamai ini ada dalam Islam? Ini namanya sibuk dengan asap. Yang perlu kita gali adalah ajarannya, sesuai dengan Al-Quran jalankan, suatu yang diharamkan Al-Quran tinggalkan. Dan Al-Quran, dan jangan mengatakan tidak ada dalilnya atau tidak ada dalam Al-Quran, itu adalah mengurangi kesempurnaan Al-Quran. Tidak ada, semua yang dalam Al-Quran sudah ada, meskipun secara tersurat maupun tersirat, zahir maupun batin, gaib maupun syahadah, itu semua ada dalam Al-Quran. Namun Al-Quran membolehkan atau melarang, mengharuskan atau mencegah, itu kita harus tahu apa isyarat Al-Quran, karena Al-Quran pasti mengisyaratkan semua, meskipun ada yang secara sharih atau jelas, ada yang secara isyarah lah, seperti itu ya. Itulah mengatakan, ada yang mengatakan tafsir isyari, ada kitabun mastur, ada yang kitabun ada yang mastur, ada yang masyhur. Kalau istilahnya para wali itu ada yang terkenal, ada yang tersembunyi. Seperti itu ya. Begitupun juga Al-Quran, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi ini lebih luas. Ibaratnya laut, yang nampak dan yang tersembunyi, mana yang lebih luas? Ya pasti yang tersembunyi. Dan orang-orang yang dianugerahkan untuk bisa mengkaji kajian kita pada pagi hari ini, menurut saya adalah orang-orang yang Allah sayang secara khusus. Allah istimewakan, karena tidak semua orang dianugerahi pemahaman ini. Maka kita jangan menganggap ini ilmu yang remeh atau pengetahuan yang remeh. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah, dan semoga kita menjadi lebih tawadhu, kita lebih rendah hati dan tidak menyombongkan diri, karena ini memang hanya titipan Allah, dan mudah bagi Allah membuat kita amnesia kapanpun, menurunkan iman kita, mengurangi ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, baik secara belum minallah dan baik secara belum minannas. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita kirim Fatihah pada seluruh guru-guru kita. Bagi yang tidak berkenan mengirim Fatihah karena memang mungkin belum mengetahui pembahasan mendalam tentang kajian mengirim Fatihah ini, boleh merujuk pada kitab Ar-Ruh ya, karangan Ar-Ruh itu karangan siapa? Karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau karangan Ibnu Taimiyah ya. Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ dijelaskan. Mohon maaf karena saya hanya mendapatkan itu juga dari guru kami. Silakan dicek di kitab, itu juga dijelaskan bahwa mengirim Fatihah pada orang yang sudah meninggal itu juga baik, sebagaimana mengirimkan pahala haji dan umroh kepada orang yang sudah meninggal itu juga boleh. Jadi sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan, karena memang di situ pun juga dijelaskan boleh. Namun jika tidak semua pendapat beliau bisa kita ikuti ya, sebagaimana guru kami mengatakan, Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka tidak memiliki syekh, mereka tidak memiliki guru mursyid yang itu bersambung ya. Ada kemungkinan mereka adalah wali majdub, itu adalah husnudzon kami. Ada wali jadab, sedangkan wali jadab itu juga wali yang tidak bisa diikuti. Artinya tidak semua pendapatnya itu benar. Tidak semua pendapatnya itu benar, dan tidak semua pendapatnya itu bisa diikuti. Begitupun juga Syekh Albani, karena Syekh Albani itu juga mungkin kita mengakui beliau sebagai ahli hadis, tapi sebenarnya karena pendapat beliau juga banyak yang bertentangan dengan para ulama yang lebih mendalami ilmu ini. Saya katakan lebih mendalami ilmu ini karena kami sedang membandingkan ya. Dan Syekh Albani itu juga dikatakan tidak memiliki syekh, maka hendaknya kita waspada ya. Pada siapapun kita memang harus waspada. Jika kita memang belum memiliki seseorang yang kita percaya seutuhnya, yang seakan-akan mendekatkan kita pada Rasulullah SAW, yang seakan-akan membuat kita selalu mengingat dan selalu melihat beliau SAW dimanapun dan kapanpun, maka hendaknya kita senantiasa bersolawat. Dengan kita bersolawat itu insya Allah kita akan bertemukan dengan khalifah atau pewaris Rasulullah SAW, yang mana khalifah tersebut itu adalah
orang yang mengantarkan kita pada Rasulullah SAW secara zahir, dan secara batin Rasulullah SAW adalah manusia yang menarik kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kita sebenarnya ada Rasulullah SAW secara rohani. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam diri kalian itu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah dengan Allah kita menjadi hebat. Anda semua orang hebat. Anda semua orang hebat. Anda semua orang hebat karena Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Karena Allah kita semua hamba. Maka kembalilah pada Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, memberi kita petunjuk, dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan para nabi, yaitu tujuan utamanya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puncak keridhaan Allah, rahmat alam semesta, penampakan Allah yang paling utuh, mazharullah al-kamil, nabi, rasul sekaligus hamba Allah, ciptaan Allah yang paling indah, yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mohon doa dari seluruh sahabat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, anak-anakku sekalian, santri-santriwati Pondok Muhammadiyah Banyuwangi. Doakan saya agar senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mendapatkan madad dari Rasulullah SAW, dari Allah, dan doakan agar kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengirim Fatihah pada guru-guru kita yang telah mengajari kita ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, terutama pemahaman agama, dan terutama pada kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni kita semua, para nenek moyang kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh anak keturunan kita. Semoga Allah jadikan mereka ahlul Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang ikhlas fisabilillah, para filsuf, para sufi yang benar-benar lillahi ta'ala, mereka menegakkan ajaran Allah, menjadi mujaddid, muharrik, dan para wali Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurangnya saya mohon maaf jika ada kurangnya dari saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan dan mohon diingatkan jika memang saya salah. Mohon diingatkan secara sembunyi-sembunyi, karena itu adalah aib yang mungkin tidak layak disebarkan di masyarakat secara umum, karena saya juga manusia biasa ya, yang punya rasa malu. Semoga aib tersebut kita tidak membongkar aib saudara kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Thanks for your attention. Good luck in our life. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.